Bapak-bapak, ibu-ibu, teman-teman dan saudara-saudara semuanya, sudah banyak kesaksian yang kita dapatkan dari para pengguna ekoenzim di seluruh dunia yang menyatakan bahwa ekoenzim bisa digunakan sebagai disinfektan. Akan tetapi, masih ada beberapa keraguan dari beberapa orang tentang kemampuan ekoenzim sebagai disinfektan. Keraguan-keraguan ini berdasarkan atas asumsi bahwa alkohol hanya bisa efektif pada kadar minimal 60%, sedangkan asam asetatnya pada pH sekitar 3. Tentu saja ekoenzim tidak mencapai kondisi ini karena seperti kita ketahui bahwa selama fermentasi pembuatan alkohol, kemungkinan besar kadar alkohol yang bisa dicapai adalah sekitar 14%. Dari 14% kemudian sebagian difermentasi menjadi asam asetat sehingga mungkin tinggal beberapa persen, jadi di bawah 14%. Jadi kemungkinan memang untuk mencapai kadar alkohol 60% memang sangat jauh, dan itu kemungkinan besar, kecil kemungkinannya bisa terjadi, sehingga banyak orang yang meragukan tentang kemampuan ekoenzim sebagai disinfektan. Berdasarkan atas keraguan tersebut, kemudian saya melakukan penelaahan dan pengkajian dengan mempelajari beberapa artikel-artikel ilmiah yang terkait. Kemungkinan besar dari hasil penelaahan yang saya lakukan, memang ekoenzim mempunyai sifat sebagai disinfektan yang sangat efektif, seperti yang telah dikemukakan oleh para pengguna dari ekoenzim tersebut. Kemungkinan besar ekoenzim mengandung senyawa-senyawa selain alkohol, asam asetat dan berbagai asam-asam lainnya, juga mengandung senyawa fitokimia, yaitu senyawa polifenol serta enzim-enzim. Kombinasi dari senyawa-senyawa tersebut akan ekoenzim mempunyai bersifat sebagai disinfektan yang sangat efektif. Lalu tentunya timbul pertanyaan, dari manakah senyawa-senyawa tersebut berasal? Ternyata senyawa-senyawa tersebut berasal dari kulit buah, bapak-bapak dan ibu-ibu semuanya. Jadi kulit buah itu secara alamiah memang sudah diciptakan untuk sebagai pelindung daging buah yang ada di bawahnya, yaitu melindungi daging buah dari kerusakan, baik kerusakan secara kimiawi maupun kerusakan secara mikrobiologis, sehingga bisa dimengerti kenapa kulit buah mengandung bahan-bahan fitokimia yang sangat besar yang bisa berfungsi sebagai pelindung. Misalnya sebagai contoh, kulit rambutan itu mengandung flavonoid, tanin, dan terpen yang sangat besar. Bahan-bahan ini merupakan antimikrobial yang sangat efektif. Begitu juga dengan brokoli. Tangkai brokoli yang kita biasanya pisahkan dari pada saat membuat sayur sehingga dia menjadi limbah sayuran, itu juga mengandung senyawa-senyawa flavonoid yang sangat besar. Begitu juga dengan kulit melon dan sebagainya. Jadi ternyata kulit-kulit buah itu memang mengandung banyak senyawa fitokimia yang sangat berguna sebagai antimikrobial. Senyawa-senyawa fitokimia dan sebagainya ini, bapak-bapak ibu-ibu, bisa diekstrak oleh mikroorganisme yang ada di dalam substrat pada saat kita membuat ekoenzim. Jadi mula-mula sel-sel mikroorganisme ini mengeluarkan enzim. Enzim ini bisa menembus ke dalam dinding sel buah-buahan, kulit-kulit buah tersebut. Kemudian melakukan terjadilah reaksi enzimatis di dalamnya untuk memecah molekul-molekul yang tadinya berantai panjang menjadi molekul-molekul yang lebih pendek. Misalnya protein bisa menjadi asam amino dan peptida. Senyawa-senyawa yang sudah mempunyai rantai molekul yang lebih pendek ini kemudian bisa keluar dari dinding sel, masuk ke dalam sel mikroorganisme, sehingga bisa digunakan untuk sebagai sumber energi dan berkembang biak. Nah, uniknya dinding-dinding sel ini mempunyai sifat yang disebut selective permeable. Jadi hanya senyawa-senyawa tertentu yang cocok yang bisa masuk ke dalam, sedangkan senyawa lainnya tetap tertinggal di dalam substratnya, nggak bisa dipakai untuk mikroorganisme. Di antara senyawa-senyawa fitokimia yang tadi saya jelaskan yang berfungsi sebagai antimikrobial, mekanismenya bagaimana senyawa-senyawa fitokimia tersebut
bisa menjadi membunuh bakteri patogen atau mikroorganisme patogen. Itu sebetulnya para ilmuwan belum mendapatkan kesepakatan tentang hal ini. Hanya saja mekanisme yang bisa dianggap sebagai hipotesa, yaitu bahwa senyawa fitokimia ini mampu melakukan destabilisasi dinding sel dan selaput membran sitoplasma dari mikroorganisme patogen. Dengan rusaknya dinding sel dan selaput membran sitoplasma ini, mikroorganisme patogen menjadi mati. Jadi begitulah kira-kira penelitian yang telah saya lakukan. Kemungkinan besar memang ekoenzim bisa berfungsi menjadi disinfektan karena kombinasi dari senyawa-senyawa fitokimia, alkohol, asam-asam, serta enzim-enzim ini bisa membuatnya menjadi antimikrobial yang sangat efektif. Marilah kita kembangkan teknologi ekoenzim demi masa depan lingkungan yang lebih baik.